Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru semua. Di tahun 2025 ini kita diharuskan untuk membuat perencanaan kinerja. Nah, untuk kali ini kita akan membuat perencanaan kinerja melalui fitur yang ada di rumah pendidikan. Ya, nah di rumah pendidikan sendiri ini kita bisa akses melalui dua cara ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah melalui aplikasi. Nah, ini bisa di-download di Google Play, di Play Store gitu ya. Ini bisa nanti Bapak Ibu mengaksesnya lewat smartphone Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah lewat websitenya, yaitu melalui pendidikan.go.id ya, rumahpendidikan.go.id. Oke, kita coba di sini. Nah, ini tampilan dari rumah pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi di sini disediakan banyak sekali fitur yang diharapkan dapat mendukung pendidikan kita. Ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, sampai ruang orang tua Bapak Ibu. Nah, untuk pengelolaan kinerja sendiri kita bisa akses di ruang GTK. Ini khusus untuk GTK Bapak Ibu. Nah, di sini ada diklat, sertifikat pendidik. Ini pelatihan mandiri yang dulu di platform lama ya, masih ini dimasukin ke sini semua. Ada komunitas. Nah, untuk pengelolaan kinerja sendiri kita bisa aksesnya di sini. Nah, kita klik di sini, nanti akan diarahkan ke laman guru.kemdikbud.go.id. Ya, kita masuk di sini pengelolaan kinerja, masuk menggunakan akun belajar kita. Oke. Nah, kita masuk di sini. Oke. Langkah pertama adalah kita ganti periode dulu. Di sini periodenya masih Juli sampai Desember 2024. Kita ganti periode dulu dengan cara klik nama ya, di nama kita, di profil nama. Kemudian kita pilih ganti periode. Nah, di sini akan muncul periode Januari sampai Desember 2025. Jika tidak muncul bagaimana? Artinya kalau belum muncul, kepala sekolah belum mengklik mulai periode. Nah, jadi silahkan didiskusikan sama kepala satuan pendidikan masing-masing untuk segera memulai periode pengelolaan kinerja Januari sampai Desember 2025. Oke, kita klik di sini, kemudian kita pilih. Di sini periodenya sudah berganti menjadi Januari sampai Desember 2025. Kemudian, nah, di bagian kiri kita klik guru, kemudian kita klik sebagai pegawai. Akan muncul di sini. Nah, ini karena kemarin saya sudah mengklik, udah melakukan pengelolaan kinerja walaupun masih dalam bentuk draft gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru mulai, maka di sini nanti akan muncul tulisannya mulai Bapak Ibu. Ya, sama dengan periode kita tahun 2024 kemarin. Di sini akan muncul mulai. Nah, Bapak Ibu klik aja mulai, kemudian nanti akan muncul data diri Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu harus diingat data diri ini harus benar-benar dicek gitu ya. NIP-nya, kemudian jabatan gitu ya, golongan segala macam itu harus dicek betul-betul. Jangan sampai salah lagi, karena tahun 2024 kemarin tuh banyak kasusnya salahnya di sana. Ya, dicek betul-betul, kemudian disimpan, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam tahap selanjutnya. Nah, setelah Bapak Ibu mencek data profil Bapak Ibu dan disimpan, maka akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ini adalah alur perencanaan kinerja kita. Nah, yang pertama adalah di sini kita akan dihadapkan di pelaksanaan tugas pokok guru ya, 5M. Nah,
Nah, di sini apa saja sih 5M? Di sini ada merencanakan, ya, membimbing, melaksanakan, kemudian dan menilai. Dan yang ini adalah melaksanakan tugas tambahan. Bapak Ibu ini opsional ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu tidak ada yang nggak usah diisi. Nah, tapi jika ada isi saja. Nih, di sini banyak ya. Nah, jangan sampai salah pilih ya. Ada yang semua jenjang, ada yang khusus SMK, SMP, SMA, SMK gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih di sini. Setelah itu baru Bapak Ibu lanjutkan, klik yang di bawah ada ke praktek kinerja. Lanjut ke praktek kinerja Bapak Ibu. Nah, sama seperti periode sebelumnya, di praktek kinerja ini Bapak Ibu memilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari rapor pendidikan satuan pendidikan kita, nah versi terakhir. Nah, rekomendasinya adalah yang ini, dimensi manajemen kelas gitu ya, untuk indikator penerapan disiplin positif sama keteraturan suasana kelas. Nih, Bapak Ibu silakan pilih saja ya, pilih yang ini. Misalkan saya pilih yang ini. Kemudian kita klik lagi yang di bawah ke pengembangan kompetensi. Klik saja ke pengembangan kompetensi. Nah, ini bedanya dari tahun yang kemarin Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ke pengembangan kompetensi periode yang lalu, di sini ada tulisannya gitu ya, minimal 32 jam. Sini merah nih ada nih. Nah, kalau sekarang kita hanya memilih fokus pada satu indikator saja. Ya, pada satu indikator saja. Indikatornya dari mana? Ini diambil dari 4 kompetensi guru, kemudian di breakdown lagi menjadi indikator-indikator, dan inilah indikatornya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pilih satu saja yang ingin Bapak Ibu fokuskan untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu di periode ini. Ya, misalkan saya pilih yang ini. Nah, kemudian kita lanjut ke perilaku kerja. Sama seperti yang kemarin, ini adalah yang berakhlak gitu ya. Apa itu berakhlak? Berorientasi pelayanan. Yang pertama, silakan Bapak Ibu pilih indikator perilakunya gitu ya. Kemudian di bawahnya di sini silakan Bapak Ibu pilih penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Kemudian yang akuntabelnya juga sama, indikator perilaku dipilih, perwujudan perilaku sehari-hari seperti apa, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Silakan pilih sampai sini. Nah, setelah dipilih sampai 7 aspek gitu ya, kita lanjut lagi ke rangkuman Bapak Ibu. Nah, rangkuman adalah berisi apa yang kita pilih tadi ya, melalui yang pertama yaitu 5M ya, tugas tambahan, kemudian memilih praktik kinerja ya, nih, kemudian ini perilaku kerja yang berakhlak tadi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Setelah selesai baru lanjut ajukan. Nah, setelah lanjut ajukan, Bapak Ibu klik ajukan ya. Nah, nanti akan langsung tersampaikan gitu ya ke akun atasan. Nanti di akun atasan kita, kepala satuan pendidikan kita nanti akan setujui gitu ya, akan mensetujui di sana perencanaan kinerja kita. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, setelah kepala satuan pendidikan mensetujui, kita buka lagi akun pengelolaan kinerja kita. Nanti akan ada notif cek dan sepakati Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita cek gitu kan, setelah dirasa oke saja, kemudian kita klik sepakati. Nah, setelah itu selesailah tahapan perencanaan kinerja kita untuk periode 2025 ya, dan nanti dilanjutkan ke tahapan pelaksanaan. Ya, oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Selamat merencanakan kinerja untuk periode Januari sampai Desember 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.